Oke, jadi di bagian saya ini saya itu membuat game board Java. Nah, di sini ini adalah sebagai fondasi aturan permainan. Saya mengimplementasikan fungsi is prime. Nah, saya memakai fungsi ini. Nah, di sini itu adalah untuk memproses logika bilangan prima yang menjadi syarat unik untuk mekanisme prime prime jamnya. Kemudian saya juga merancang link Java sebagai model data agar hubungan antar koordinatnya itu dapat dipetakan secara akurat dengan perintah links links put from new link from to. Nah, ini tuh supaya setiap tangga atau arus laut itu memiliki representasi objek yang jelas di dalam sistemnya. Kemudian, saya juga membuat leaderboard manager. Nah, jadi ini adalah untuk fitur kompetitifnya. Jadi saya tidak menggunakan pengurutan list biasa, tapi saya memakai implementasi struktur data priority queue dengan konsep max heap melalui kode priority queue. Nah, melalui fungsi ini saya itu bisa membuat sistem secara otomatis untuk menyaring dan juga mengurutkan 3 skor tertinggi pemain yang ada dengan efisiensi algoritma yang lebih optimal. Kemudian saya juga membuat board panel Java. Nah, di sini tuh untuk bagian visualnya. Jadi saya menggunakan teknik matematika grafis untuk menggambar panah kurva Bezier dengan menghitung titik kontrol dinamis dengan fungsi ini. Nah, dengan ini saya itu bisa memastikan jalur hubungan antar kotaknya itu terlihat halus, transparan dan juga tidak saling tumpang tindih. Dan juga ini tuh memakai quad curve 2D. Kemudian selanjutnya saya juga membuat dadunya, yaitu di bagian sini, bagian dice. Jadi ini adalah logika untuk mekanik pada dice-nya. Kemudian untuk sinkronasinya, saya juga membuat visualnya pada dice face panel. Jadi saya merancang penggambaran titik dadu atau pipsnya itu secara dinamis dengan memakai logika value. Nah, dengan logika ini sistem itu akan secara otomatis untuk menghitung posisi koordinat setiap titik mutiaranya berdasarkan angka yang dihasilkan oleh mesin, dan juga itu akan memberikan feedback visual yang instan setiap kali dadul itu di roll. Kemudian selanjutnya saya membuat player panel. Nah, di sini ini tuh adalah sebagai antarbuka untuk pemantau squad yang responsif. Saya itu menggunakan perulangan ini for player list. Nah, di sini ini tuh untuk render data posisi dan juga skor pemain secara real time. Saya juga menyisipkan logika visual is active untuk memberikan highlight pada pemain yang sedang aktif, sehingga informasi giliran itu bisa tersampaikan dengan jelas kepada pemainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ahmad Mukhlason. Perkenalkan, nama saya Farhan Fitra Maulana dan rekan saya Firnas Fabrikes Ahmad. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai final project dari Snake Ladders yang telah kami kerjakan. Di sini kami membuat uh, game dari Snake Ladders atau ular tangga dalam konsep OP atau dalam bentuk OP, di mana di sini terdapat
12 kelas yang kami gunakan, ada board panel, control panel, dan lain sebagainya dengan fungsi yang berbeda-beda. Dan juga kami menggunakan beberapa aset seperti audio dan juga gambar yang akan digunakan. Oke, mungkin sebelum itu kami akan mendemokan terlebih dahulu untuk timnya. Oke, jadi di sini ini adalah homepage dari tim Ocean Adventures. Di sini kita bisa atur tonnya dan BGM ini bisa kita matikan. Kemudian di sini kita bisa atur jumlah playernya. Dan di sini ada icon quit game jika ingin keluar. Oke, kemudian di sini juga terdapat jumlah untuk players yang bisa bermain. Misal kita pilih dua saja. Nah, di sini setelah uh, homepage yang telah menentukan siapa dan berapa jumlah playernya, di sini kita bisa menentukan driver 1 atau player 1 dan driver 2 atau player 2. Ini semisal nama saya Farhan dan bukan saya Firtas. Nah, di sini ketika karakter yang dipilih adalah sama Dolphin dengan Dolphin, maka tidak bisa. Jadi karakter yang dipilih harus berbeda. Dan di sini juga karakternya otomatis berubah jika kita pilih karakter yang lain. Oke, nah kemudian berikutnya adalah tampilan dari game ular tangganya. Nah, di sini kita sudah menerapkan juga Dijkstra algorithm, di mana itu akan aktif ketika berada di bilangan prima. Kemudian juga uh, di setiap kelipatan limanya itu ada icon bintang-bintang dan juga terdapat random score yang bisa didapatkan dari mana jika sudah satu kali dipijak oleh satu orang player, maka skor atau skor tersebut akan hilang dan otomatis skornya akan bertambah di pojok kanan atasnya di diver squad, di mana kita menganggapnya sebagai pearls atau nah eh, kita juga bahwa tangga yang kami terapkan di sini yang berbut tanda panah ini hanya akan aktif jika eh, bilangan atau notes sebelum dia mendapatkan tangga adalah bilangan prima. Jika tidak bilangan prima, jika tidak bilangan prima, maka tangga tersebut tidak aktif. Mungkin kita lanjutkan saja ke game.
Oke, di sini dapat dilihat bahwa permainan berakhir dan dimenangkan oleh Farhan dengan 210 permata, mutiara. Namun dapat dilihat juga meskipun di sini posisinya yang berada di posisi pertama atau mencapai garis finish duluan adalah si Firnas, namun karena dia kalah poin atau kalah pearls dengan si Farhan, maka Farhan adalah pemenangnya. Nah, kemudian juga semisal konteksnya kita ingin bermain lagi dan misal mendapatkan poin, kita dapat lihat bahwa player satu mendapatkan per 50. Jika kita restart gamenya, maka permainan berganti atau mengulang, namun pearl atau mutiara yang didapatkan tidak hilang, begitu. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan mengenai demo gamenya. Mungkin selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai struktur kode yang digunakan dalam perancangan dari game Snake Ladder ini. Jadi yang ingin saya jelaskan yang pertama di sini terdapat sebuah Snake Ladder game Java ini merupakan sebuah kelas utama yang digunakan di game ular tangga ini, di mana ini mengatur logik dan UI game tersebut, di mana di kelas ini itu diatur mengenai UI dari homepage, kemudian eh, ketika player memilih karakter, dan ketika eh, player ingin ke map adventure-nya. Nah, kemudian di kelas yang kedua yang akan saya jelaskan adalah di kelas Player the Java, di mana di sini kelas ini mengelola atribut dasar pemain, seperti misalnya mengatur posisi, skor, eh, dan identitas karakter yang digunakan pada permainan. Kemudian di sini terdapat sebuah kelas Sound Manager, di mana di sini gunanya adalah untuk mengatur semua sound effect dan background music yang digunakan di dalam game Snake Ladders. Ini dapat dilihat juga bahwa juga terdapat metode yang kita buat dan dapat digunakan ketika ingin mengatur volume yang ada di settings tadi. Dan juga di sini yang akan saya jelaskan adalah uh, kelas Ocean Theme, di mana di kelas ini diatur mengenai tema-tema yang relevan atau sesuai dengan tema ocean atau tema laut. Di sini diatur warna-warna atau GSM yang ada di game Snake Ladder ini. Dan juga yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kelas control panel, di mana kelas ini membuat panel dari tempat pemain ketika melakukan roll dice dan melihat log aktivitas permainan yang ada di game Snake Ladder. Oke, mungkin cukup sekian akan saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.